Halo teman-teman, udah pernah lihat kasus ini belum? Nah, gimana? Cukup menyedihkan bukan? Eits, tapi kalian perlu tahu kalau ini cuma satu dari sekian banyak kasus yang mengalami keterbelakangan mental. Di dunia, dari 1.000 anak, ada 10-15 anak yang bisa mengalaminya. Keterbelakangan mental merupakan suatu kondisi di mana seseorang memiliki keterbatasan dalam fungsi intelektual dan kemampuan adaptif selama proses perkembangannya. Nah, anak yang mengalami atau orang yang mengalami kondisi tersebut, dia memiliki keterbatasan dalam berbagai hal, bukan hanya keterbatasan mental, tetapi juga keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain, keterbatasan dalam menjaga dirinya sendiri, dan dalam kemandiriannya selama proses perkembangannya. Untuk informasi lebih lanjut, yuk sama-sama kita simak video ini sampai akhir, so stay tune. Untuk menentukan penyebab keterbelakangan mental secara pasti pada penderita merupakan sesuatu yang sulit dilakukan. Seseorang mungkin mengalami keterbelakangan mental karena berbagai alasan, dan seringkali penyebabnya tidak diketahui. Namun, berdasarkan beberapa sumber, penyebab keterbelakangan mental kita bisa kelompokkan menjadi dua berdasarkan waktu kejadiannya, yaitu sebelum kelahiran dan setelah kelahiran. Untuk sebelum kelahiran, contohnya adalah akibat pengaruh genetik, infeksi dalam kehamilan seperti infeksi rubella, komplikasi janin seperti diabetes, trauma lahir, berat badan lahir rendah, dan kelahiran prematur. Atau bisa juga disebabkan akibat penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol selama masa kehamilan. Untuk penyebab yang terjadi setelah kelahiran, contohnya adalah kejang, penyakit infeksi seperti radang pada otak ataupun selaput otak, malnutrisi, ataupun faktor psikososial seperti pelecehan dan penelantaran anak. Lalu, tanda dan gejala apa sih yang bisa kita dapatkan pada seseorang yang mengalami keterbelakangan mental? Nah, penderita keterbelakangan mental dapat mengalami gangguan belajar dan memori, kesulitan memusatkan perhatian, ketidakmampuan beradaptasi, gangguan pengaturan diri, umumnya mengalami keterlambatan bicara dan gangguan berkomunikasi, emosi yang tidak terkendali, kurangnya motivasi, atau bisa didapatkan kecacatan fisik. Sayangnya, keterbelakangan mental ini tidak dapat disembuhkan. Kita hanya dapat membantu penderita untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya, 1. Melatih kemandirian anak. Kita dapat melatih kemandirian anak dengan mengenalkan anak pada identitas diri, memberikan anak tantangan, dan memberikan pemahaman terhadap konsekuensi. Yang kedua adalah melatih kemampuan adaptasi sosialnya. Contohnya, dengan membuat rutinitas yang baik untuk anak, namun tetap fleksibel, membiarkan anak belajar dari kegagalan, dan mendorong anak untuk berbagi perasaannya. Ketiga adalah melatih keterampilan anak. Dan yang terakhir, tentunya memberikan dukungan penuh oleh seluruh anggota keluarga. Eits, jangan kecewa dulu. Meskipun penyakit ini tidak dapat disembuhkan, kita tentu saja dapat melakukan pencegahan. Sudah pernah dengar kan, mencegah lebih baik daripada mengobati? Agar mudah diingat, kita singkat saja. Keluarga cerdas, cegah keterbelakangan mental. C. Cek riwayat genetik. R. Rutin memeriksakan kehamilan. D. Dapat menghindari alkohol. A. Atur kecukupan nutrisi. Dan S. Sempurnakan dengan pola asuh yang baik. Sekali lagi, keluarga cerdas, cegah keterbelakangan mental.